Halo, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So here I am Bagus Perdanakusuma with the name 2003 0211 and 0214. So first of all that I am going to complete the major test assignment that is already given by my lecture. That is to make a video for about 10 minutes more about our destinations that exist in our region exactly. So uh here I bring the destinations about Taman Nasional Baluran, which stay in Situbondo and Banyuwangi. So jadi di sini uh, there are three there are three cases that which to make the video conclude with the first that the attractions of the destinasi, and the second is the amenities of the destinasi, dan ketiga akses yang mendukung di dalam destinasi tersebut. Jadi pertama-tama kita berbicara tentang Taman Nasional. Jadi di sini banyak daya tarik wisata dengan branding wisata Afrika Fans Java adalah Taman Nasional Baluran. Dan di sini saat musim kemarau dapat melihat panorama yang mirip dengan daratan Afrika. Lokasi dari Taman Nasional Baluran tersebut berada di pertengahan Banyuwangi dan Situbondo, yang mana Taman Nasional Baluran ini diakui oleh pemerintahan Situbondo tersendiri. Namun, dikala musim hujan pada saat kita berada di Taman Baluran, pemandangannya sangatlah bagus, yakni mempunyai rumput yang hijau dengan latar belakang Gunung Baluran, terdapat pula savana bekol dengan rumputan dan pepohonan yang eksotis menjadi habitat satwa seperti kerbau, banteng, rusa, kera, lutung, merak, dan ular serta beberapa jenis burung kecil yang menjadi pemandangan menakjubkan serasa berada di Afrika. Iya, 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 kenapa? Ada beberapa daya tarik yang bisa dikunjungi dari luasnya padang savana Bekol sampai lebatnya hutan hijau evergreen forest hingga keindahan bawah laut Bama dan juga Gua Jepang. Jadi pertama-tama Gua Jepang. Gua Jepang, di Batangan ini terdapat peninggalan sejarah berupa gua, tepatnya di pintu masuk. Jika ingin belajar mengenai sejarah, maka berkunjung ke gua ini adalah hal wajib. Gua ini mempunyai luas sekitar 12 meter, dan dahulu gua ini digunakan untuk tempat bertahan penyimpanan amunisi. Selain gua selain gua ini, pengunjung bisa menyaksikan merak pada musim kawin, dan pemandangan tersebut akan mudah ditemui di antara bulan Oktober atau November. Harap mengikuti aturan yang ada dari pihak pengelola untuk keamanan pengunjung karena banyak misterinya. Dan selanjutnya ialah kawasan hutan evergreen. Dari pintu masuk Taman Nasional ke Padang Savana, pengunjung akan melewati hutan. Dan hutan ini diberi nama evergreen. Pemberian nama ini karena hutan ini terlihat seperti lorong hijau yang rimbun. Pengunjung tidak perlu khawatir, sudah ada jalan setapak beraspal yang mengelilingi kawasan hutan. Di hutan ini, pengunjung bisa menemui banyak satwa liar, mulai dari ayam hutan, tupai, merak, kijang, dan juga monyet. Jika beruntung, pengunjung juga bisa melihat banteng. Karena banyaknya satwa liar, pengunjung harus hati-hati dalam menyetir dan juga jangan mengganggu hewan-hewan liar tersebut agar aturan ini dibuat tidak membahayakan pengunjung. Dan yang ketiga adalah padang savana Bekol. Setelah melewati hutan evergreen, pengunjung akan menemui padang savana yang dinamai Bekol, dan padang ini sangat indah baik di musim kemarau maupun musim hujan.
Jika musim kemarau, rumputnya akan berubah menjadi gersang atau emas kuningan, dan jika musim hujan, rumputnya akan berubah menjadi hijau segar. Dan selain itu, terdapat satwa liar juga, dan di padang ini pengunjung bisa menemukan kumpulan merak, banteng, ayam, hutan, dan rusa. Dan pengunjung bisa berfoto dengan padang savana ini sebagai latar belakang, dan selain itu juga bisa memberi makan monyet, rusa, dan lain-lainnya. Jadi, selain dikenal dengan berbagai keunikannya, pantai pantai eh, Padang Savana ini dilengkapi dengan beberapa fasilitas penunjang wisata seperti kamar, tempat makan dan istirahat hingga penginapan dengan pemandangan pantai di depannya. Nah, Padang Savana ini menjadi destinasi wisata unggulan di Situbondo dengan pemandangan matahari terbit dari pemandangan gunung yang menawan. Eh, dan eh, untuk yang kedua yakni amenitas yang mendukung dari wisata Baluran. Jadi eh, amenitas yang mendukung dari wisata Baluran tersebut lokasinya mudah dijangkau dan ada banyak sekali satwa khas negara Indonesia yang kita miliki. Namun tidak semua satwa tersebut dapat kita temukan secara langsung di alam karena jumlah dari hewan-hewan tersebut sudah berkurang drastis dikarenakan akibat dari perburuan liar. Oleh karena itu pemerintah membuat aturannya tegas untuk melindungi satwa tersebut. Jadi di Indonesia ada banyak sekali taman nasional terdirikan oleh pemerintah. Salah satu di antaranya ialah Taman Nasional Baluran. Dan taman ini terletak di Jawa Timur, tepatnya wilayah Situbondo, Banyuwangi, Wongsерjo, dan Banyu Putih. Taman nasional ini setidaknya memiliki sabana, hutan mangrove, hutan pantai, hutan musim, hutan rawa, hutan pegunungan bawah, dan eh, daya tariknya dari Taman Nasional ini adalah memiliki banyak sekali memiliki banyak sekali daya tarik dan yang utamanya ialah Taman Nasional ini digadang-gadang mirip dengan sabana yang berada di Afrika. Selain melihat berbagai jenis hewan, Anda juga bisa menikmati pantai yang ada di kawasan Taman Nasional Baluran. eh, Afrika Van Java itulah sebutan dari Taman Nasional Baluran yang terletak di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Timur. Taman Nasional ini sangat mirip dengan padang savana di Afrika dan kita bisa datang sendiri bersama rekan, bersama keluarga atau bersama sahabat dan tidak ada perbatasan pengunjung. Jadi Anda bisa membawa dengan motor atau bahkan mobil atau truk bisa. Setelah Anda masuki kawasan Taman Nasional, Anda akan disuguhkan berbagai macam pandangan seperti bak, terowongan dari pepohonan. Jadi mungkin banyak orang yang akan betah untuk tinggal di Taman Nasional ini dikarenakan di Taman Nasional ini eh, disediakan resort atau tempat penginapan bagi Anda yang ingin berlama-lama menginap di Taman Nasional ini. Tarif ditetapkan berdasarkan eh, seberapa lama Anda mengunjungi Taman Nasional, yaitu harian. Jadi Anda pun jika hanya membawa budget yang pas dan ingin menginap, Anda bisa menginap di mobil Anda sendiri jika itu memang kemungkinan mobil Anda didesain sedemikian rupa agar bisa digunakan untuk menginap. Dan yang terakhir adalah akses yang mendukung dari Taman Nasional Baluran ini. Sama halnya yang telah saya bicarakan sebelumnya, eh, akses akses Taman Baluran ini sangatlah gampang untuk dijangkau orang eh, dari orang yang di luar kota karena akses ke Taman Baluran ini mempunyai akses yang mudah di, di, dijangkau. Jadi rute menuju Taman Nasional Baluran ini bisa kamu lalui menggunakan beberapa akomodasi seperti mobil, bus, kereta api, eh,
mobil, bus, kereta api, dan sepeda motor. Jika menggunakan mobil pribadi, kamu bisa melaju ke Jalan Banyuwangi sampai Batangan, lalu dilanjutkan menuju Bekol. Adapun alternatif lainnya, yakni langsung menuju ke Jalan Situbondo sampai Batangan. Setelah memasuki Bekol, kamu akan menemukan pintu masuk Taman Nasional Baluran. Dan jika kita menggunakan bus, pilihlah bus dengan jurusan Surabaya Probolinggo. Sesampainya di sana, lanjutkan perjalanan dengan bus jurusan Probolinggo ke Tapang. Maka kamu akan diantar langsung menuju pintu gerbang Padang Savana Taman Nasional Baluran. Jika kereta api, turunlah di stasiun Banyuwangi yang baru, lalu lanjutkan perjalanan menggunakan bus dengan jurusan Terminal Sri Tanjung ke Tapang, lalu ganti lagi dengan bus jurusan ke Surabaya. Katakan kepada sopirnya untuk menurunkanmu di depan pintu gerbang Taman Nasional Baluran. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.